Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, para pecinta Tosanaji dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka, penyiar radio Hunter Pusaka. Oke, di pagi yang cerah ini teman-teman, saya akan menyuguhkan pemandangan yang indah ya bagi penyuka keris ini ya, bagi pengoleksi keris. Jadi wesi-wesi aji itu nyawang gitu biasanya wis seneng, nyenengke. Biasanya kalau orang ya itu sebelumnya tidak pernah tahu tentang keris. Lalu suatu saat ketika dia tiba-tiba menyukai keris, ada yang bilang itu orang tersebut mempunyai gen. Gen yaitu mbah-mbahnya mungkin yang pengoleksi keris atau para pejuang di zaman era-era Mataram atau era Majapahit. Jadi nasabnya itu sejalur dengan prajurit gitu. Jadi kalau anda secara tiba-tiba suka dengan keris ya jadi jangan jangan heran gitu. Jangan kaget. Bisa jadi nenek moyang Anda, mbah-mbah Anda, para kakek-kakek Anda yang dulu-dulu itu merupakan seorang pejuang yang punya banyak keris gitu. Jadi jangan kaget ya. Tetap suka, tetap mencintai peninggalan-peninggalan sejarah di Nuswantara ini. Saya ada keris. Lebih tepatnya masuk pada dapur betok, teman-teman. Ya, mungkin Anda baru pernah lihat seperti ini ya. Coba saya perhatikan. Ini adalah betok gumbeng namanya. Betok gumbeng itu dibuat di era Pajajaran. Di era Pajajaran. Tidak disebutkan secara pasti pembuat aslinya, tapi bahkan memang sangat beredar. Banyak sudah beredar betok semacam ini, teman-teman. Dan orang-orang tertentu saja yang punya karena memang meskipun banyak karena banyak disukai gitu. Jadi kalau sudah dipegang kolektor ya nggak kemana-mana gitu, nggak dijual gitu. Banyak tapi sedikit piye ngarani. Oke teman-teman sekalian, jadi ini adalah betok gumbeng ya yang berpamor gajah gelar. Jadi ada 5 baris yang tidak beraturan karena memang saya rasa ini sebuah ciri khas gitu dan bentuknya pun tidak beraturan. Pada sisi lipatannya, teknik lipatnya dan teknik pada bagian penempaannya saya kira memang disengaja untuk dibuat seperti ini. Jadi bukan asal-asalan gitu, bukan teman-teman. Karena rata-rata memang betok gumbeng seperti ini dan peksinya ini di sini itu muntir, teman-teman. Gemerlap, pamornya ndeling banget. Gagah dan wingit. Coba Anda perhatikan, wingit sekali ya. Ini adalah betok gumbeng namanya. Pada era Pajajaran, jadi kalau kita flashback kilas pada sejarah ya. Jadi Pajajaran itu berjaya atau ada sejak zaman pada tahun 1050 Masehi kalau tidak salah. Itu sampai tahun 1550 Masehi. Jadi pada abad 11 sampai abad ke-15 teman-teman. Sampai abad 16 adanya pada era-era Pajajaran saat itu. Dan era Gumbeng ya, Gumbeng itu ditengarai ada pada abad ke-14-nya. Jadi 1300 berapa gitu. Jadi hampir bersamaan dengan Majapahit. Maka karakter besinya kan hampir sama gitu. Ya. Teman-teman sekalian, betok gumbeng ya, betok gumbeng itu dipercaya oleh sebagian para pakeris, dipercaya oleh sesepuh perkerisan untuk sebagai tindih. Ya.
sebagai tindih. Tindih itu apa, Mas? Jadi kalau tindih itu dikatakan tindih, keris itu adalah sebagai penetralisir aura-aura negatif pada keris lainnya. Jadi misalkan nih ya, jenengan punya satu, dua, tiga, punya 4 keris di rumah, ditambah satu ini sebagai tindih. Jadi aura-aura negatif pada keris yang lain ini ya, satu, dua, tiga, empat, lima ini, itu akan dinetralisir oleh bedok gumbeng ini. Aura-aura jahat, dan juga sebagai penolak bala. Itu dalam aspek filosofinya, dalam maknanya. Lalu bagaimana dari aspek pamor ya? Kita melihat pamornya ini tidak beraturan memang teman-teman. Jadi saya rasa feeling saya ini kayaknya memang sengaja dibuat seperti itu. Pada bagian penempaan bilahnya pun agak kurang beraturan gitu, tapi memiliki ciri khas tertentu memang. Dan pada bagian pamornya ya, jadi tidak terlihat rapi gitu, memang sengaja seperti ini. Ada 5 baris ini, jadi dikatakan gajah gelar. Gajah gelar secara filosofis teman-teman ya, itu merupakan pamor kewibawaan dalam aspek filosofinya. Dalam doa-doa yang dilantunkan oleh seorang empu pembuatnya, dan tirakat-tirakat ritual tertentu yang diharapkan untuk mendapatkan keris ini mengeluarkan wibawa gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau melihat daripada betok ini tebal, utuh, sangat gagah gitu ya, biasanya seperti ini banyak dimiliki oleh para pengusaha, para pebisnis, dan juga para wirausaha ya, para pebisnis besar lah, itu gajah gelar. Karena untuk meningkatkan jaringan kekuasaan dan kelancaran pada bisnisnya. Itu kalau pamor gajah gelar dulunya memang dipakai oleh para pemodal-pemodal besar di era-era Majapahit, di era Mataram, di era Pajajaran, teman-teman. Itu adalah pamor, keistimewaan dari pamor gajah gelar. Gajah gelar berada pada bedok gumbeng, itu saya rasa sangat luar biasa dan sangat wingit sekali teman-teman sekalian. Ini warangkanya itu sudah rusak, sudah keropos, jadi tidak saya tampilkan gini. Jadi nantinya kalau ini saya buatin warangko yang baru, atau saya beli warangka yang lawas tapi cocok dengannya, karena ini sangat besar sekali. Kalau panjangnya ini sekitar 35 cm ini teman-teman, dan panjangnya ini hampir 3 jari ya, ini itu 3 jari teman-teman. 3 jari ini ada berapa senti ini? Ada 5 cm lebih ini. Gagah, merbawani, cemerlang, pamornya deling dan wingit. Nah, itu keistimewaan dari keris Pajajaran gumbeng, bedok gumbeng pada era abad ke-14. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan menambah ilmu hasanah dari dunia Tosan Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.